Akhirnya, kursi paling panas di Gedung Bundar resmi punya penghuni baru. Kuntadi resmi dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani keputusan Presiden terkait perombakan pejabat tinggi Kejaksaan Agung. Pelantikan dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin pada Jumat 24 Juli 2026. Ya, jadi beberapa pejabat yang masuk di dalam kepres tersebut adalah atas nama yang pertama Dr. Asep Nana Mulyana SHMHUM selaku Wakil Jaksa Agung, kemudian Dr. Leonard Eben Ezer Simanjuntak SHMH selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, kemudian Dr. Kuntadi SHMH selaku Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, kemudian Dr. Harli Siregar SHMHUM selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung, dan Dr. Patris Yusrian Jaya SHMH selaku Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Demikian, terima kasih teman-teman. Jadi tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Kapus, baru saja kami dilantik oleh Pak Jaksa Agung, ya saya sendiri selaku Wakil Jaksa Agung, Pak Kuntadi menjabat Jampitsus, kemudian Pak Leo Jampidum, Pak Harli Kabandiklat, dan Pak Patris selaku Kaban PPA. Yang alhamdulillah telah berlangsung dengan cukup hikmat, ya. Dan tentu saja ini membawa banyak hal, ya, terutama bagi kami pejabat baru dilantik untuk melaksanakan berbagai arah kebijakan yang dilakukan Jaksa Agung. Termasuk juga kami diminta oleh beliau, ya, untuk terus melakukan sinergitas, koordinasi antar lintas bidang, termasuk di internal kami yang mungkin perlu kita lakukan untuk pelaksanaan tugas-tugas ke depan. Nama Kuntadi tentu bukan orang baru di Korps Adiaksa. Sebelum dipercaya memimpin Jampitsus, ia pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan Jampitsus, Kepala Kejati Lampung, Kepala Kejati Jawa Timur, hingga Kepala Badan Pemulihan Aset. Salah satu perkara besar yang pernah ditanganinya adalah kasus dugaan korupsi tata niaga timah yang menjadi perhatian publik. Namun, sorotan publik bukan hanya tertuju kepada sosok Kuntadi. Yang lebih menyita perhatian justru siapa orang yang digantikannya. Ya, Febri Adriansyah kini resmi meninggalkan jabatan Jampitsus di tengah proses hukum yang sedang dihadapinya. Febri saat ini berstatus tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Meski demikian, proses hukum terhadap dirinya masih berjalan, sehingga seluruh dugaan tersebut masih harus dibuktikan di pengadilan dan asas praduga tak bersalah tetap berlaku. Kalau biasanya Jampitsus dikenal sebagai pihak yang memburu para tersangka korupsi, kali ini justru mantan penghuni kursi itu sendiri yang sedang menjalani proses hukum. Ironis, tentu saja publik yang menilai. Yang menarik lagi, Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan pesan khusus kepada Kuntadi. Bukan sekedar duduk manis di kursi baru, tetapi diminta segera melakukan konsolidasi, evaluasi terhadap seluruh penanganan perkara, mempercepat penyelesaian kasus-kasus besar, sekaligus menjaga integritas, objektivitas, dan transparansi dalam setiap penanganan perkara. Artinya, pekerjaan rumah Kuntadi sudah menumpuk bahkan sebelum ia sempat menghangatkan kursinya. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Bidang tindak pidana khusus merupakan wajah kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, saudara memiliki tanggung jawab dan meneruskan kebijakan serta mengarahkan pengendalian, mengawasi penanganan perkara dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan berintegritas. Menyusul pengunduran diri pejabat sebelumnya, saya tegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh mengganggu kesinambungan penanganan perkara. Saya minta saudara melakukan konsolidasi guna pengembalian semangat, soliditas, dan membuat keberanian seluruh jajaran Gedung Bundar dalam menjalankan tugasnya. Tingkatkan kembali
moral mereka. Lakukan koordinasi lintas bidang dan lintas instansi guna memastikan setiap hambatan penanganan perkara dapat diselesaikan secara cepat, tepat, dan terukur. Lakukan koordinasi lintas bidang dan lintas instansi guna memastikan setiap hambatan penanganan perkara dapat diselesaikan secara cepat dan terukur dan tepat. Kembalikan marwah Gedung Bundar sebagai simbol penegakan hukum tindak pidana korupsi yang tegas, berintegritas, dapat dipercaya oleh masyarakat. Pastikan seluruh perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung tetap berjalan secara independen, objektif, profesional, transparan, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan apapun. Jangan pernah takut menghadapi tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari pihak manapun. Sepanjang tindakan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undang dan norma masyarakat. Berikan perhatian khusus terhadap perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup masyarakat, serta dampak yang besar terhadap keuangan dan perekonomian negara. Pastikan setiap perkara ditangani secara tuntas, tidak tebang pilih, dan didukung oleh alat bukti yang cukup, serta diikuti penelusuran dan pemulihan aset secara optimal. Hindari mencari kesalahan, serta pastikan adanya perbuatan melawan hukum dan mens rea yang dapat ditanggungjawabkan. Lakukan perbaikan tata kelola dengan bersinergi dengan bidang perdata dan tata usaha negara. Setelah melakukan tindakan represif, sehingga penegakan hukum tetap berjalan tanpa menghambat pembangunan dan pelayanan masyarakat. Selain itu, menjalankan tugas sebagai Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus, telah juga membantu tugas tanggung jawab sebagai Ketua Pelaksana Satuan Tugas Penerimaan Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Laksanakan tugas tersebut secara tegas dengan memperkuat koordinasi antara kementerian, lembaga, aparat penegak hukum, serta seluruh unsur yang tergabung dalam Satgas PKH. Khusus terkait penanganan perkara dengan dugaan tindak pidana korupsi dari penyidikan Polri atas 6 tersangka DR dan EPA yang saat ini penyidikannya telah diserahkan kepada Kejaksaan. Saya tegaskan, penanganan perkara itu tetap menjadi kewenangan tim 9 yang dipimpin oleh Saudara Rudy Margono selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan. Di sisi lain, Kejaksaan Agung juga menegaskan bahwa pergantian Jampitsus merupakan bagian dari rotasi organisasi dan tidak dikaitkan dengan perkara hukum yang sedang menjerat Febri Adriansyah. Sementara itu, penanganan perkara yang menyeret nama Febri tetap dilakukan oleh tim khusus yang dipimpin Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Rudy Margono, sehingga Kuntadi tidak menangani perkara tersebut demi menjaga independensi proses hukum. Kalau dipikir-pikir, ini menjadi momen yang cukup langka. Seorang pejabat baru datang dengan membawa harapan besar untuk memberantas korupsi. Tetapi di saat yang sama harus memimpin institusi yang sedang menjadi sorotan karena mantan pimpinannya sendiri tengah berhadapan dengan proses hukum. Kini publik tentu berharap pergantian pucuk pimpinan Jampitsus bukan sekedar seremoni pelantikan. Yang ditunggu adalah pembuktiannya. Mampukah Kuntadi mengembalikan kepercayaan publik terhadap Gedung Bundar? Dan mampukah berbagai perkara besar, termasuk yang menjadi perhatian masyarakat, diselesaikan secara transparan tanpa pandang bulu? Sebab di mata publik, jabatan boleh berganti. Tetapi satu hal yang tidak boleh berubah adalah keberanian menegakkan hukum kepada siapapun, termasuk bila perkara itu menyentuh orang-orang yang sebelumnya berada di lingkaran kekuasaan.